Hal ini bukan hanya sekedar untuk kita mengingatnya dan merayakannya, melainkan kita boleh mendalami dan merasakan pengorbanan Yesus yang begitu mengasihi kita. Sekalipun kita tidak dapat merayakan secara bersama-sama, tetapi hal itu tidak menjadi penghalang untuk kita mau bersyukur dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Terlebih kepada seluruh jemaat di GPD Geraha Anugerah dan kepada umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kasih Yesus mengalir senantiasa dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan terus memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kami mengajak kita untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
memuji Tuhan, kita mau katakan Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kita mau katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Tuhan. Pemerintahan
Kita mengatakan, kalau aku lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam tayangan live streaming di hari ibadah Jumat Agung yang diberkati Tuhan. Seluruh sidang jemaat IPD Gera Anugerah dan seluruh pemirsa yang ada, kali ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Christina Juwana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara terkasih GSJA Geraha Anugerah yang kami kasihi. Lama kayaknya kami nggak bersua dengan saudara-saudara, hampir mungkin 6 bulan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Gembala James dan Ibu Heni memberikan kesempatan kepada saya dan keluarga untuk melayani Paskah di GSJA Geraha Anugerah. Tidak lupa, tahun lalu sepertinya juga saya diberikan kesempatan untuk berada di GSJA Anugerah untuk membawakan juga di tema Paskah. Dan dari tahun ke tahun, sejak saya mengenal Pak James dan Ibu Heni,
selalu saya merasa takut dan gentar bila mana ada hal-hal yang dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada jemaat di Geraha Anugerah. Oleh sebab itu, dalam beberapa hari ini saya berpikir dan saya berdoa menanyakan kepada Tuhan sebetulnya apa yang akan disampaikan kepada jemaat di Geraha Anugerah. Maaf saudara-saudara karena saya agak kurang sehat di leher, semoga bukan COVID-19 melainkan hanya sedikit alergi karena salah minum jus. Saya ada sedikit alergi lemon dan mungkin salah satu dari jusnya yang diminum ada kandungan lemon. Mari kami berdoa sebelum kami membahas mengenai Paskah tahun 2020. Ya Bapa Surgawi, Bapa Surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik hati dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami memohon semua Tuhan untuk urapan-Mu turun atas kami maupun atas jemaat. Sekalipun kami melakukannya ini online, tapi Engkau memang Maha Kuasa dan Maha luar biasa yang omnipotent dan omnipresent. Dimanapun kami berada, Engkau pasti juga berada. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Berikanlah kami kemampuan untuk saling belajar bersama dan berikan kami kemampuan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan adalah cerminan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, untuk tema kali ini ada judul khotbahnya adalah tapir atau tirai bait suci yang terbelah, berkenaan dengan Paskah tanggal 10 April ini adalah memperingati mengenai sekali lagi wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di saat yang bersamaan beliau wafat, di saat itulah juga ada tirai ataupun tapir yang membedakan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Dan pada saat saya bertanya sama Tuhan apa yang sebaiknya dibahas, beliau berkata, mari melihat Markus 15 ayat 37 dan 38. Bila mana saudara-saudara sudah berjumpa dengan ayatnya, mari kita baca bersama-sama, yaitu Markus 15 ayat 37 dan 38. Ayat 37 berkata, lalu berselulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 38, ketika itu tapir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ayat ini sering sekali dibaca dan mungkin bagi yang usianya udah seusia saya, ayat ini sudah sering sekali dibahas setiap kali kalau kita merayakan Paskah. Seperti tahun lalu juga saya bertanya kepada saudara-saudara, ayat-ayat itu terlalu sering kita baca sehingga kayak nggak tahu sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu harus dibagaimanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ayat ini Tuhan berkata, Christina, kamu kan sudah pernah ngalami apa yang dimaksud dengan tapir bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Hal ini adalah lucu sebetulnya, yaitu mengenai kehidupan kami dalam rumah tangga, yaitu antara saya dengan suami saya, di mana kami berdua berbisnis di perusahaan yang berbeda dan kami selalu tanda kutip ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Yang saya terlalu rohani, kurang paham mengenai apa yang di dunia bisnis sesungguhnya orang-orang bisnis itu seperti apa. Sedangkan suami saya memang pebisnis sejati, pengusaha sejati, di mana beliau kurang paham bagaimana bisnis ala Tuhan. Dan setiap kali kami berselisih, selalu endingnya adalah biasanya nih adalah pertengkaran di mana satu dengan yang lain tidak ada yang mau mengalah karena masing-masing menganggap dirinya benar. Sampai suatu saat Tuhan itu berfirman, Christina, antara suamimu dan kamu ini seperti ada tapir, di mana tapirnya adalah Christina tidak mengerti suaminya dan suaminya tidak mengerti Christina.
Maukah engkau melihat atau mengenali pola pikir suamimu, sehingga kalian tidak usah ribut mengenai hal-hal yang ada di dunia bisnis, yaitu hari-hari kalian bekerja. Saya bilang sama Tuhan, ya mau sih, bosen juga sih, sudah 25 tahun berselisih pendapat dalam hal pengaturan perusahaan-perusahaan kami. Suatu saat Tuhan memberikan saya ayat adalah Ibrani 9. Saya berkata, maksudnya Tuhan, hubungan antara tabir terbelah dari atas ke bawah dengan tulisannya Ibrani 9 itu apa sih? Di Ibrani 9, kalau saudara-saudara bisa buka Alkitab saudara-saudara, yaitu Ibrani 9 ayat 24 dan 25. Saya berikan waktu sebentar untuk mencari ayat tersebut. Ibrani 9 ayat 24 dan 25. Di situ dikatakan bahwa ayat 24, Kristus tidak masuk ke tempat kudus buatan tangan, yang adalah tiruan dari yang sebenarnya, tetapi dia masuk ke surga itu sendiri, sehingga dia sekarang menghadap Allah bagi kita. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat maha kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Kita tahu pada saat Paskah ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Sama seperti yang Ibrani tadi katakan, bahwa Yesus itu adalah pendamai antara diri kita dan Allah Bapa di surga. Dan apa yang dia gunakan untuk memperdamaikan adalah pengorbanan dirinya sendiri. Dia membawa masuk dirinya sendiri ke dalam surga itu, ke dalam pengorbanan, ke dalam kematian yang seharusnya itu zaman Taurat, zaman Perjanjian Lama, selalu penebusan dosa dilambangkan dengan pengorbanan domba-domba korban atau binatang-binatang yang dipersembahkan untuk menebus penghapusan dosa kita. Tetapi Yesus mempergunakan dirinya sendiri. Dan di saat Yesus itu mempergunakan dirinya sendiri, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Demikian juga di dalam kehidupan saya dengan suami saya. Jikalau tabir itu mau terbelah, yaitu antara pola pikir saya dan pola pikir suami saya, harus ada yang dikorbankan. Mau tidak mau, kita ini hidup di perjanjian yang sebetulnya sudah diperbarui, yaitu perjanjian baru. Sehingga mau tidak mau, saya tidak mungkin membeli kambing atau domba atau sapi untuk bisa membelah tabir tersebut. Karena saya sudah hidup, dan kami, tidak saya tok ya, saudara-saudara semua juga telah hidup di dalam perjanjian baru, tidak melupakan perjanjian lama tentunya, maka yang dikorbankan mau tidak mau adalah diri kita sendiri. Karena di perjanjian baru itu lebih ditekankan bahwa kita ini harus hidup mengikuti teladan Kristus, harus hidup sepikir dengan sepikiran Kristus. Malah di Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa kita yang hidup, bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Berarti dalam kasus pembelahan tabir, itu tergantung saya duluan yang mau dikorbankan atau suami saya duluan. Nah, secara alkitabiah dituliskan bahwa bagi yang memiliki banyak akan dituntut lebih banyak. Dalam hal ini bukan saya merasa saya lebih rohani atau saya lebih kudus atau saya lebih baik dari suami saya, sejujurnya tidak. Tetapi yang memiliki darah Lewi, yaitu darah keturunan dari orang tua, yaitu orang tua dari pihak saya, itu memang suka bertuhan ria. Dari dulu ibu saya memang sudah rajin sekali pelayanan, rajin juga ke gereja, rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin pelayanan. Demikian pula nenek dan kakek saya. Memang mereka dari keluarga yang boleh dibilang seperti golongan Lewi, karena dari keluarga ibu saya itu banyak sekali yang menjadi hamba Tuhan full timer. Oleh sebab itu, dalam hal pembelahan tabir antara Christina dan suami saya ini, yaitu Pak Jeffrey Nonadi, sepertinya kudu saya yang dikorbankan.
Nah akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya sudah, tidak apa-apalah, saya yang dikorbankan. Karena ayat-ayat itu sudah mendukung menuju pada diriku, bukan kepada Pak Jeffrey. Nah setelah berkali-kali saya itu mengorbankan egoisme saya, pendapat saya, sekalipun pendapat saya terlihat benar, dan andai kata itu pun benar, tapi Tuhan itu selalu bilang, ya ini siapa yang mau dikorbankan, kan mesti ada yang dikorbankan. Jadi jangan lari ke sana kemari, sudah tunduk saja sama firman. Dan akhirnya suatu saat saya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pengorbanan demi pengorbanan, dalam arti yaitu mengubah pola pikir saya, sehingga tabir itu terbelah, dan akhirnya saya mengerti pola pikir yang ada di dalam dunianya Pak Jeffrey. Seperti contoh ya, dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa kita sendiri yang harus mengorbankan dengan darah kita sendiri. Itu bukan berarti kita harus mati di kayu salib beneran, bukan. Tetapi secara jiwa itu kita yang dikorbankan, walaupun seperti Paulus berkata tidak sampai membawa kepertumpahan darah, tetapi jiwa itu loh yang disalibkan, pola pikir saya yang disalibkan. Misalnya contoh yang paling singkat ya, suatu saat kami ini sekali lagi berselisih pendapat mengenai pembelian printer. Dari pihaknya Pak Jeffrey ingin bahwa PT kami membeli sebuah printer yang harganya hampir 30 juta. Lalu saya bertanya, buat apa printer itu 30 juta? Saya sebagai pemilik perusahaan ini tidak mempergunakan printer itu 30 juta. Dan features-featuresnya yang ada di dalam printer itu saya tidak terlalu membutuhkan. Tapi Pak Jeffrey ini memang orangnya sangat detail dengan kecanggihan gadget, kecanggihan mesin dan lain sebagainya. Beliau melihat bahwa printer itu bisa ngeprint stiker langsung lubang. Misalnya saya ingin bikin stiker bulat-bulat ya, karena kami produksi industri hotel punya sabun yang bulat-bulat. Nah Pak Jeffrey berkata, jikalau pesananmu cuma 1000 buah, kamu tidak usah naik di mesin cetak, tapi kamu cukup dengan mesin printer ini. Karena mesin printer ini bisa mencetak cuma 1000 pieces gitu loh. Jadi kalau satu lembar itu isinya 20, ya kita cuma ngeprint 50 lembar. Menurut perhitungan Pak Jeffrey itu sangat efisien. Dan beliau menghitung dengan begitu canggih sampai akhirnya ketemu harga stiker itu memang mirip dengan harga stiker kalau kami cetak di mesin besar. Dan kalau di mesin besar of course harus dalam kuantiti yang besar, tapi kalau dari mesin printer ini kan bisa cuma 50 lembar. Kalau mesin besar tidak mungkin 50 lembar, karena 50 lembar itu cuma inset atau coba-coba tinta sampai warnanya ketemu. Sehingga menurut Pak Jeffrey lebih efisien beli printer yang tadi 30 juta. Saya berdebat dengan argumentasi saya yang sebetulnya benar. Contoh misalnya, hotel itu punya warna-warna logo yang khusus. Dan warna-warna logo yang khusus itu biasanya sulit untuk ditemukan di mesin printer. Mesin printer cetak itu biasanya dari warna CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Kalau bapak-bapak punya printer di rumah, pasti bapak bisa lihat, terutama printer warna, warnanya cuma 4 atau 6 atau 8. Dan warnanya itu pasti cuma cyan, yaitu biru muda, magenta, itu warna pink, kuning, sama hitam. Nah, campuran 4 warna ini sulit sekali menemukan contohnya warna emas, atau warna abu-abu, atau warna orange. Itu kadang-kadang sulit ditemukan dengan kombinasi cyan, magenta, yellow, black. Harus dicampur dengan warna tinta-tinta khusus yang hanya bisa dilakukan di mesin cetak. Oleh sebab itu saya bilang sama Pak Jeffrey, enggak efisien beli yang 30 juta itu. Nah akhirnya terjadilah perselisihan yang cukup sengit, karena yang Pak Jeffrey bilang mau beli, saya bilang tidak perlu membutuhkan dan lain sebagainya. Dan akhirnya sekali lagi saya ingat bahwa Tuhan bilang, Christina, tabirnya harus terbelah dari atas sampai ke bawah gitu. Sekalipun argumentasi saya benar, tanda kutip ya sekali lagi, karena di dalam dunia Tuhan itu nggak ada benar yang salah, semuanya salah karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan coba-coba bilang pendapat kita itu paling benar, karena kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, udah pasti salah semua. Karena kategorinya Tuhan itu menyatakan kasus itu benar atau salah itu barometernya terlalu banyak dan terlalu lama kalau saya bahas satu persatu. Intinya saya mengalah. Saya bilang, karena Tuhan bilang, udahlah Christina, dia sebagai pimpinan, biarkan dia memutuskan gitu loh untuk membeli. Kamu itu urusan 30 juta aja ribut katanya gitu.
Nah, saya itu kalau sudah dengar Tuhan ngomong 30 juta aja ribut, itu berarti apapun pendapat yang ada di dalam benak saya, itu pasti kurang benar. Dan saya harusnya merasa malu karena dengan uang yang senilai 30 juta, saya harus ribut, tidak membuahkan buah roh. Karena kalau di dalam kerajaan surga itu yang dihitung bukan uangnya, bukan nominalnya, tetapi berapa banyak buah roh yang dihasilkan dari setiap kejadian. Oleh karena saya tahu itu prinsip kerajaan surga, maka saya sekali lagi harus menyalibkan diri saya sendiri supaya tidak terjadi perselisihan antara saya dan suami saya, sehingga buah-buah roh itu bisa lebih timbul di antara kami berdua daripada dengan urusan 30 juta itu saya dengan suami itu ribut. Tapi saudara-saudara, sekalipun sekian lama setelah mesin printer itu digunakan, nyatanya memang tidak efisien. Nyatanya memang tidak seperti yang Pak Jeffrey harapkan. Bahwa nyatanya pendapat saya itu memang lebih benar. Tapi saya sebagai orang-orangnya Tuhan, orang-orangnya kerajaan surga, tidak boleh menghitung mengenai kerugian itu di dalam jiwa saya. Walaupun secara accounting itu merupakan sebuah yang tanda kutip pembelian mubazir, tetapi secara PT itu bisa dianggap sebagai pembelian percobaan, pembelajaran, yang dimana udah pasti kalau kita belajar sesuatu, Tuhan itu pasti menggantikan. Apalagi dari proses pembelajaran itu yang ditimbulkan adalah buah-buah roh yang baik. Nah, persoalannya dengan para jemaat itu kadang-kadang sudah, maaf saya katakan jemaat, permasalahannya dengan manusia-manusia itu adalah pada saat ribut, kita tuh lebih ngurusin keributannya, buah rohnya tidak kita uruskan. Ending-endingnya selama kita belajar mencari hikmat ilahi dengan persoalan itu, buahnya nggak ada, pelajarannya pun yang dari Tuhan kita nggak dapetin. Nah, itu namanya proses tersebut kalau dilihat dari kerajaan surga adalah perusak, tanda kutip Tuhannya rugi gitu loh. Sudah ngasih kita kesempatan untuk belajar, kitanya nggak ngeh gitu. Hikmat apa yang ada di dalam pelajaran tersebut. Plus, nggak ada buahnya. Buahnya malah buah kejengkelan, pertengkaran, pertikaian, permusuhan. Semua buahnya itu kurang baik. Jadi secara Tuhan, dari pihaknya Tuhan, dari pihak kerajaan surga, itu sebuah kerugian. Bahwa kesempatan demi kesempatan diberikan kepada kita untuk berulang kali belajar mengenai hikmat kerajaan surga, itu terlewatkan begitu saja. Juga tidak ada buah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, dari ayat tadi yang 2 sudah dibaca, yaitu dari Markus dan dari Ibrani, harusnya saudara-saudara dan saya selalu ingat bahwa setiap kali ada permasalahan, setiap kali ada penebusan dosa, pengampunan dosa dan lain sebagainya, itu harus ada yang mau dikorbankan. Kalau bahasa dunia itu kalau dikorbankan tuh sangat nggak enak, karena iblis menciptakan sebuah idiom atau sebuah istilah, yaitu kambing hitam. Sehingga orang kalau dikambing hitamkan itu selalu nggak ada yang mau, dan selalu merasa dirugikan, dan selalu merasa emansipasi, kepingin berontak, kepingin membela diri dan lain sebagainya. Kalau dari dunianya Tuhan, kambing hitam yang iblis maksudkan itu adalah kambing putih, yaitu kambing yang paling bersih, kambing yang paling tambun, kambing yang paling atau domba yang banyak lemaknya, yang sehingga ia layak untuk disembelihkan bagi orang lain. Karena ayat-ayat di Alkitab itu terlalu banyak yang menyatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita harus mau ditampar pipi kanan dan pipi kiri, kita harus mau seperti Yesus. Apalagi di 1 Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas dikatakan bahwa kita harus mau dikorbankan bagi saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, ini pesan Tuhannya ya dari akhir khotbah ini adalah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saat Paskah ini tahun 2020, jangan cuma sekedar dibaca, tetapi di situ kita harus melakukan. Dan bila mana, nomor 1 ya, bila mana ada pengorbanan dan pengampunan,
itu sudah pasti ada terang yang menerangi hati kita, jiwa kita, sampai kita tuh mau dikorbankan bagi orang lain dan mau mengampuni. Karena kalau di dalam hati kita tidak ada terang itu, saya yakin gak ada satupun orang yang mau dikorbankan atau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Sekalipun kita benar, dia yang salah, kita tetap suruh mengampuni. Oleh sebab itu pesannya adalah satu, di mana ada pengorbanan, di situ ada pengampunan, dan di situ pasti ada terangnya. Dan kedua, di mana ada terang, pengorbanan, dan pengampunan, pasti di situ ada kasih. Karena pengorbanan, pengampunan itu didahului oleh kasih. Dan kasih itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Jadi jikalau saya dan saudara itu ahli mengampuni, ahli mengorbankan diri, udah pasti di dalamnya ada kasih Kristus, karena hanya Beliau yang mampu mengasihi orang dan mengampuni orang setiap saat, terlepas dari orang itu memang benar-benar salah atau salahnya tanda kutip atau apapun. Selama orang itu mengakui kesalahan, Tuhan Yesus itu setia dan pasti mengampuni. Dan yang ketiga, di mana ada kasih, terangnya, dan pengampunan, di situ Yesus itu ada, dan udah pasti yang namanya kebenaran dan hidup itu ada di dalam orang itu. Oleh sebab itu Yesus menawarkan kepada saya tadi pertama kali, maukah Christina yang berkorban, dikorbankan gitu. Pada saat saya jawab mau, itu tadi di dalam saya sudah ada kasihnya, pengampunan, pengorbanan, sekaligus ada kebenaran. Jadi saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam kasus saya tadi, kebenarannya bukan soal beli printer. Tapi di saat beli printer itu, sekalipun kami berselisih pendapat, apakah ada buah-buah roh yang dihasilkan? Apakah ada pertobatan yang dihasilkan? Itu hitungnya kerajaan surga. Dan yang keempat, di mana ada kebenaran, di situ ada kasih. Udah pasti tidak ada perdebatan. Tidak ada buah-buah roh yang jelek, yaitu kejengkelan, apalagi pertikaian, permusuhan. Karena sejujurnya Tuhan Yesus mati itu tidak hanya sekedar untuk menebus dosa kita, tapi kita ini harus berbuah banyak, sebanyak-banyaknya bagi kerajaan surga. Buah kita itu harus manis dimakan sama orang lain, sehingga orang lain juga mau mencari Kristus melalui hidup kita. Jangan kita itu menginjili orang, tapi buahnya kita itu asem banget kalau dimakan orang lain. Itu nggak selaras antara roh, jiwa, tubuh gitu. Ya, jadi Tuhan tidak menghendaki kita bertobat saja, tapi setelah bertobat Tuhan mengingini kita tuh hidup seperti pohon ara yang selalu berbuah di apapun musimnya. Sehingga buahnya itu nggak boleh cuma sedikit, seperti di Yohanes 15 ayat 1-8 itu ditulis buahnya harus lebat. Dan tidak itu lagi, buahnya pun harus manis seperti yang di Amsal, bahwa kita tuh harus menghasilkan buah-buah yang manis. Dan yang terakhir adalah khusus untuk GSCA Graha Anugrah. Kata Tuhan ya, coba kita cross check bagi masing-masing jemaat, saudara-saudara di sana, termasuk Pak Gem maupun Bu Gem, atau pengurus-pengurus atau aktivis yang di Graha Anugrah, coba diperiksa. Karena pesannya Tuhan adalah perdebatan antara roh, jiwa, tubuh di dalam masing-masing individu itu masih besar sekali. Jadi masing-masing individu di sana itu antara roh, jiwa, tubuhnya belum bisa selaras. Dan keselarasan itu Tuhan memohonkan, latihlah. Seperti saya juga melatih. Kemarin anak saya juga baru berpulang Desember. Latihan menyelaraskan roh, jiwa, tubuh adalah sekalipun sedih jiwanya, tetapi kan rohnya itu tahu anaknya berpulang kerajaan surga. Harusnya saya bersuka cita. Jadi menyelaraskan roh, jiwa, tubuh itu adalah tubuh saya harus terlihat dari luar, tidak boleh sedih. Oh, itu bisa palsu saudara-saudara. Tapi Tuhan itu tahu apakah jiwa saya itu palsu pisan, pura-pura bahagia tapi dalamnya sedih. Itu kalau diterusin 2 tahun, 3 tahun, lama-lama saya penyakitan gitu. Karena hatinya sedih pura-pura bahagia gitu, antara sakit jiwa atau sakit penyakit beneran. Jadi penyelarasan roh, jiwa, tubuh saya itu harus selaras gitu. Anaknya pulang ke surga, harusnya roh, jiwa, tubuh saya itu sukacita. Karena dia memang sudah berpulang ke rumah Bapa. Itu salah satu contoh menyelaraskan roh, jiwa, tubuh. Nah, pesan Tuhan khusus untuk Graha Anugrah itu adalah mohon latihan menyelaraskan roh, jiwa, tubuh.
Sehingga firman-firman tadi yang dibaca sejak Markus yang pertama tadi, yaitu Markus 15 ayat 37-38 dan Ibrani 24-25 itu, mulai Paskah ini, saudara-saudara sekalian dan saya bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, melatih keselarasan roh, jiwa, tubuh, supaya buahnya makin banyak, buahnya makin manis, dan kemuliaan kerajaan surga itu terpancar dari kehidupan sehari-hari. Dan orang tidak tersandung gara-gara kita karena buahnya asam, tetapi orang itu malah mengingini, kok bisa ya buahnya manis, malah kepingin belajar lagi, pupuknya apa ya, caranya bagaimana ya, kok buahmu lebat sekali. Dan dari kerajaan surga pun, Yesus itu paling tidak suka melihat sebuah pohon yang daunnya banyak tapi tidak ada buahnya. Itu bisa juga Anda baca di Injil, di mana Tuhan Yesus itu mengutuki pohon ara, padahal pohon ara itu sebetulnya daunnya banyak tapi tidak ada buahnya. Marilah saudara-saudara, Paskah 2020 ini menjadi turning point buat kita semua, menyelaraskan roh, jiwa, tubuh, mau mengorbankan diri untuk orang lain, menebus kesalahannya orang lain, sehingga buahnya manis, tidak ada perdebatan, di dalam kita ada kasih, dan orang bisa melihat dan merasakan kasih itu seperti Yesus sudah melakukan 2000 tahun lalu. Dia mati di kayu salib. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memampukan kita untuk kita tetap melakukan kehendak firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan asa yang kudus. Tetapi sebelumnya, mari kita persiapkan terlebih dahulu roti dan air anggur yang telah Bapak Ibu persiapkan mungkin dari rumah atau yang telah menerima seperti yang saya pegang. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dan mengikuti pembacaan kebenaran firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kami memperingati akan kematian Tuhan. Kami memperingati akan Jumat Agung ini Tuhan, akan pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Kami akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus, roti yang adalah lambang tubuhmu, dan anggur yang adalah lambang darahmu Tuhan. Sebelum kami makan Tuhan dan minum, kiranya Tuhan layakkan kami untuk memakan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang berkuasa ini, tubuh yang dicabik-cabik, tubuh yang berkorban untuk kami boleh terima pada kesempatan pagi yang indah ini. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk memakan tubuh dan darah. Ampuni salah dosa kami yang sengaja maupun yang tidak, supaya kami Tuhan boleh menerima dan layak di hadapan Tuhan makan tubuh dan darah. Kami akan lakukan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Katakan amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Katakan amin. Barang siapa makan roti ini dan ia akan hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan, kita dengarkan pembacaan kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia menyerahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan. Haleluya. Saudara persiapkan air anggur. Saudara angkat, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan Yesus, kami telah melakukan perjamuan asa yang kudus, memperingati akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru ketika kami memakan dan meminum tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menguatkan kami, memberikan kesembuhan buat segala sakit penyakit kami. Kami semua yang melakukannya boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami memohon kepadamu, berkat-berkat Allah akan tercurah. Berkat-berkat Allah akan diberikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah peringatan ini tetap kami kenang dan kami pegang sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan asa yang kudus. Kami semua jemaat Tuhan dan pemirsa yang melakukannya di rumah mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan ibadah Jumat Agung. Kiranya Bapak Ibu semua yang menyaksikan tayangan ini, jemaat Tuhan juga boleh diberkati Tuhan. Kita akan tutup ibadah Jumat Agung ini pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah jemaat Tuhan pun boleh mempersiapkan diri untuk kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau kesempatan pagi hari ini di Jumat Agung, walaupun kami dari tempat yang berbeda dimanapun kami berada, tetapi kami percaya firman-Mu ada dalam kehidupan kami, dan Tuhan bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan segala kebaikan. Mujizat-Mu akan dinyatakan, kuasa-Mu akan digenapi Tuhan. Dan kami percaya tirai pemisah yang membuat kami jauh dari Tuhan, melalui Jumat yang agung ini, kami boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Yang tadinya kami jauh, kami boleh dekat. Yang tadinya kami tidak menerima keselamatan, kami boleh menerima keselamatan. Yang tadinya kami berdosa, kami ditebus oleh darah anak domba yang mahal, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami berdoa Tuhan buat semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, berkati mereka Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Apapun profesi mereka Tuhan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang sedang berjuang untuk memerangi COVID-19, virus corona. Sebentar Tuhan, hari ini sudah mulai dilakukan PSBB Tuhan di beberapa daerah. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan campur tangan. Berikan hikmat buat pimpinan kami. Berikan kekuatan buat bangsa Indonesia ini. Boleh diluputkan dari segala virus, dari segala COVID-19. Biar dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Pelihara seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai mereka, memampukan mereka di dalam segala perkara. Berkati kami semua Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan tayangan video streaming ini. Kami rasakan diberkati Tuhan dan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah kami penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan,
Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengikat saudara dengan tali kasih Tuhan. Mulai hari ini besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.